فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Misalnya kalau nyo sakit misalnya kan, nak cegak-cegak tu mungkin nama ko dan salah ditukar nama. Itu yang manuka nama anak ko nak salah ko dukun kampung. Katanya awak baru bes itu, mungkin namanya ko diganti mah tidak cocok dah tanya. Tara lah pun namanya tu jadi orang gaek. Kebetulan orang gaek tu anak ambo, anak sakit ko anak cucu ambo mah. Tu diganti namanya dari Rehan tu ke Gilang tu. Satunya nak ada masalah lah dah. Sampai kini ko jarang sakit tu. Itu tanya. Ada indah cocok nama tu ditukar nama. Apakah memang ada tu Pak hal semacam itu Pak? Ada, ya pernah didengar teman tu indah cocok nama diganti dari orang tua. Ya. Tu setelah berganti Pak anak tu Pak. Tolonglah lah indah ada sikit-sikit lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang tiada ilah selainnya, yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada hambanya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ulama telah menegaskan kewajibannya tentang memberikan nama. Bahkan mereka telah sepakat tentang hal tersebut. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwasanya memberi nama kepada laki-laki dan perempuan adalah wajib. Nama adalah lafaz di mana seseorang dipanggil dengannya. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap masalah ini. Hingga Allah pun menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan peroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Al-Quran Surah Maryam ayat 7. Hingga kelak di hari kiamat, manusia akan dipanggil dengan nama yang mereka dipanggil dengannya di masa di dunia. Dari Abu Darda, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sanad hadis ini adalah dhaif karena adanya inqita' namun maknanya benar. Nama-nama yang disunahkan untuk diberikan kepada bayi. Yang pertama, nama Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena nama tersebut adalah nama terbaik, sampai-sampai di kalangan para sahabat terdapat sekitar 300 orang yang bernama Abdullah. Yang kedua, nama yang menunjukkan penghambaan diri terhadap salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jal, seperti Abdul Malik, Abdul Basir, Abdul Aziz, dan yang lainnya. Namun perlu diketahui di sini bahwa hadis sebaik-baik nama adalah yang dimulai dengan kata abdu atau hamba dan yang bermakna dipuji. Bukanlah hadis sahih, bahkan tidak diketahui dari mana asal-usulnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang ketiga, bernama dengan nama para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang paling mulia dan memiliki amalan yang paling bersih. Diharapkan dengan memberi nama seorang anak dengan nama nabi ataupun rasul dapat mengenang mereka juga karakter dan perjuangan mereka. Nabi SAW sendiri juga pernah menamakan anaknya dengan nama Ibrahim. Nama ini juga beliau berikan kepada anak sulung Abu Musa radhiyallahu anhu dan beliau juga menamakan anak Abdullah bin Salam dengan nama Yusuf. Adapun hadis tentang keutamaan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad tidak ada yang sahih. Ibnu Bukair al-Baghdadi menyusun sebuah kitab tentang keutamaan orang bernama Ahmad atau Muhammad.
dan pada kitab tersebut beliau menyertakan 26 hadis yang tidak sahih. Yang keempat, memberi nama dengan nama-nama orang soleh di kalangan kaum muslimin, terutama nama para sahabat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, mereka dahulu suka memakai nama para nabi dan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, memilih nama yang mengandung sifat yang sesuai orangnya, namun dengan syarat nama tersebut tidak mengandung pujian untuk diri sendiri, tidak mengandung makna yang buruk atau mengandung makna celaan. Seperti Harith, orang yang berusaha, dan Hammam, orang yang berkeinginan kuat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang dhaif dari Abu Wahab Al-Jushami bahwasanya Nabi SAW bersabda, pakailah nama para nabi. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang paling benar adalah nama Harith dan Hammam, dan yang paling jelek adalah nama Harb dan Murrah. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan li ghairi, sebagaimana disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Itu guna dimbuan. Untuk timbuhan. Ya. Itu adalah suatu doa juga. Jadi apabila awak semarang juga bagi nama kepada anak Allah, awak itu tidak mengibatkan kesuksesan kepada dia. Jadi itulah kalau awak memberikan nama pada anak tu, ya itulah sesuailah dengan anjuran Nabi awak. Berpedoman awak kepada agama awak, diambilkan nama itu kepada Al-Quran. Jadi apabila awak sudah memberikan nama pada anak awak dalam artian yang luas di Al-Quran, insya Allah anak awak akan terlepas dan terhindar dari hal-hal yang tidak awak ingini. Kalau nyawa penting juga tu ah. Yo kadang nama ko menentukan sifat anak bisa kemungkinan bisa yo kan. Misalnya ada arti nama rancak bisa jadi sifat anak ko rancak itu tu buat yo. Tu. Kalau nama anak tu salah? Salah misalnya dia anak ko sifatnya beda-beda. Jadi banyaklah salah sifatnya. Kalau magi nama kana aku tu ala saja dulu tu mah. Mengkatiknya ko anak ko nak ada nama ko kalau nyo ada apa-apa ko aku tu nak tahu orang macam nama anak ko. Dulu pepeta kecil orang meninggal nama. Harimau mati meninggal malang kan batu sama itu. Jadi mengkatik nama anak ko tu menurut adat tu mah. Menurut masyarakat yo tu. Nama ko penting mana untuk anak kemana untuk manusia ko sebabnya menanduan inyo jauh orangnya tu namanya ko. Itu saya tahu no kalau orang ko ada nama tu Kalau dalam agama Islam kan itu cukup banyak penting awak memberikan agama pada anak kan sesuai dengan agama awak. Hendaknya agama anak yang diagin nama tu sesuai jo syariat agama awak. Yang bermanfaat lah kan. Kadang-kadang kalau zaman kini kan banyak orang pakai nama untuk anak tu ke barat-baratan. Ya nak? Jadi tidak sesuai itu dengan budaya Islam awak. Di antara hak anak yang mesti ia terima adalah yaitu seorang bapa memberi nama anaknya nama yang baik. Beri nama anak yang baik. Ya. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Nama ada panggilan doa. Jika panggilan-panggilan itu adalah baik, maka berarti adalah mendoakan anak menjadi anak yang baik. Jika panggilan itu adalah buruk atau tidak sesuai dengan syariat, maka jelas panggilan itu akan bermasalah dalam agama kita.
Pemirsa, kata orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kata orang, namanya keberatan, jadi harus diganti. Kalau tidak, si anak akan tetap sering sakit-sakitan karena tidak cocok dengan namanya, terlalu berat. Begitu sering kita dengar alasan orang tua untuk mengganti nama anaknya. Pemirsa, kata orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pernah kita mendengar ada suatu tradisi di mana jika seorang anak sering sakit dan jika sudah diobati tidak kunjung sembuh, maka si anak tersebut harus diganti namanya? Hidup di negeri ini memang tidak akan bisa lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi yang berbau pengobatan yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Dari dulu sampai sekarang, masih saja ada yang mengaitkan antara penyakit yang diderita anak dengan sesuatu hal yang berbau mistis, termasuk cara penyembuhannya. Salah satu tradisi yang sampai saat ini masih ada, yaitu mengganti nama si anak apabila anak sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Di sebagian budaya masyarakat, mengganti nama sudah dilakukan oleh para nenek moyang mereka dengan beberapa sebab. Mungkin disebabkan si anak yang terlalu bandel dan keras kepala, atau si anak dari sejak lahir terus sakit-sakitan, sehingga dianggap tidak sesuai menyandang nama tersebut. Biasanya, penggantian nama ini dilakukan tepat pada hari kelahirannya, serta diadakan selamatan dan ritual-ritual tertentu yang katanya untuk meminta perlindungan serta meminta agar sang anak diberi kesembuhan setelah namanya diganti. Karena sudah menjadi sebuah keyakinan, setelah nama si anak diganti, penyakit yang diderita sang anak berangsur-angsur mulai sembuh dan jarang sekali mengalami kumat. Ada sebagian orang bilang kalau nama itu mengandung sebuah kekuatan. Apabila si anak tidak kuat membawa nama yang diberikan oleh orang tuanya, maka si anak akan mengalami kejadian-kejadian yang aneh, termasuk mengalami sakit-sakitan. Iya, ada yang tak cocok nama itu ditukar nama. Apakah memang ada tuh Pak hal semacam itu Pak? Ada, ya pernah didengar teman tu tak cocok nama diganti dari orang tua. Iya. Ha. Itu setelah berganti Pak anak tuh Pak. Tolonglah lah tak ada sikit-sikit lah. Ya. Ya. Misalnya kalau nyo sakit misalnya kan, nak cegak-cegak tu mungkin nama kau dan salah ditukar nama. Itu. Yang menukar nama anak aku nak salah aku dukun kampung. Katanya awak baru bes itu, mungkin namanya aku diganti mah tidak cocok dah tanya. Tara lah pun namanya tu jadi orang gaek. Kebetulan orang gaek tu anak ambo, anak sakit ku anak cucu ambo mah. Tu diganti namanya dari Rehan tu ke Gilang tu. Satunya nak ada masalah lah dah. Sampai kini kau jarang sakit tu. Itu tanya. Kalau Jawa harus diganti tu. Kalau menurut Jawa kan. Iya. Atau ada kata-kata orang dulu kalau nak berganti memang apa Pak? Memang ada dari kata-kata orang dulu. Iya. Yo orang dulu sesuk je orang yo. Tu itu yo. Tambah parah ya, tu nak cegak itu. Ya. Harus iya. Kadang-kadang orang tu fanatik pada apa kan orang-orang yang dulu atau guru-gurunya atau nenek-neneknya yang yakin dan percaya pada itu. Jadi sehingga kadang-kadang awak tu ndak apakah konsekuen dan awak kan bisa awak berlandaskan itu yo. Tapi sebetulnya ndak tu. Nah, pemirsa, kata orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana pandangan Islam terhadap keyakinan ini? Kalau menurut awak dalam agama tu nawa'a dah. Iya, wajarnya kadang nama aku kecil orang kan apa. Aduh apa dari anak tu nama tu. Semua sikap anak misalnya kan. Barik nama misalnya kan Mada. Tu nak sesuai yo nama tu kan. Ya, memang yo aduh tu. Menurut awak dalam apa? Menurut apa? Tentang nama ko seberapa penting nama ko untuk anak itu? Kalau Jawa penting yo tu ah. Ada tu Pak. Yo kadang nama ko menentukan sifat anak bisa kemungkinan bisa yo kan. Misalnya ada arti nama rancak bisa jadi sifat anak ko rancak itu tu buat yo. Tu. Kalau nama anak ko salah? Salah misalnya dia anak ko sifatnya beda-beda. Jadi banyaklah salah sifat.
Kalau di tempat awak nak doh doh. Tah kau tempat lain mungkin adoh kan. Tu. Awak bagi nama kan potong kambing segala macam. Kok berubah nama potong kambing sendiri nak. Indak. Indak. Ya. Di sekitar tempat tinggal Pak ada Pak? Pernah. Adoh pernah. Ya. Maaf anaknya tuh Pak. Anak lah ya pun sudah ganti nama anak aku nak doh madah lah doh sakit lah doh. Ya. Jadi kalau dalam aku keyakinan apa lah gitu. Boleh lebih banyak nama-nama Pak ya. Lah boleh. Ada tuh Pak. Yo dia kena nama tadi ada menyebabkannya sakit apa segala macamnya kan. Tu digantinya. Tu. Kalau dalam agama ko ambo orang agama Islam tapi tasara salahnya kalau menurut agama ambo tidak masalah doh. Tapi kalau menurut masyarakat kalau kun kampung tu urusannya tu mah. Ambo terima aja podo no. Benar pokoknya lai tujuannya elok itu Itu tu tahu ambo no. Karena ada juga yang berkaitan dengan itu ya. Aku anakku tidak cocok namanya dengan kau, caknya kan? Harus diganti namanya Eko lah. Kadang-kadang ada juga yang perlu mungkin. Anak Pak sendiri ada tidak pernah mengganti nama? Enggak, alhamdulillah enggak. Semenjak dia gini nama dari semula tetap dipakai nama itu. Jadi intinya apa tadi Pak? Memang nama kau adalah doa. Doa ya. Jadi anak tadi kok lay batu awak mampu atau peran orang tua batu aja enggak Pak dalam contohnya kalau anak kau ada nama rancak itu ada apa itu Pak? Itu memang sudah garisan dari Allah ya. Madanya itu memang sudah garisan juga. Kadang-kadang bisa diperbaiki, dirubah. Kadang-kadang juga tidak bisa. Akan sudah menjadi apa ya kan? Mendarah daging itu. Kalau sakit-sakit itu tidak ada. Kalau awak perbandingan, percaya awak pada namo inyo sakit-sakitan itu tidak. Jadi bisa menimbulkan sirik bagi awak. Lai boleh mengganti nama anak tu Pak? Iya deh keadaan tu walau tidak boleh lah. Ya. Di keluarga Pak, apa punya anak Pak? Ada. Pernah mengganti nama anak? Tidak anak wah tidak anak orang dah terdengar cerita tu ya. Pernah ya. Di mana tuh Pak? Ya kayak dia tu ya lupa lah ya. Ada fenomena di tengah-tengah masyarakat kita tentang nama-nama anak, di mana seorang merubah nama anaknya disebabkan ada keyakinan bahwasanya nama anaknya ini terlalu berat baginya, yang akhirnya di dalam keseharian karena namanya ini berat, maka dalam keseharian namanya ini membawa beban. Ini kata masyarakat kita. Apa yang terjadi ketika namanya ini membawa beban? Yang terjadi adalah dalam keyakinan masyarakat kita bahwasanya karena namanya ini sangat berat, maka namanya harus diganti. Kalau tidak diganti, efeknya apa? Sakit-sakit. Tiap sebentar sakit. Tidak kunjung sehat. Ya. Banyak terjadi cobaan pada dirinya. Ya. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, keyakinan yang berkembang di masyarakat adalah apa yang menimpa anak ini disebabkan namanya. Mungkin namanya tidak cocok, berat. Nah, bisa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kaji dalam tinjauan syariat kita, dalam tinjauan akidah yang kita pahami, betulkah nama itu mampu membawa bahaya, atau mungkin apakah disebabkan nama membawa bahaya, membawa malapetaka bagi seorang? Mungkin
Kadang-kadang bukan hanya nama orang, dia punya usaha, namanya tidak cocok, diganti nama usahanya. Inilah penyebab usaha saya tidak maju. Namanya tidak bagus, contohnya namanya angin ribut. Yang angin ribut, akhirnya ribut saja, ya, pegawai-pegawainya. Oleh karena itu, apabila seorang meyakini bahwa penggantian nama, apakah nama orang, nama sesuatu diganti karena membawa malapetaka, membawa mudarat, contohnya penyakit yang berkepanjangan yang tidak kunjung sehat, maka dalam hal ini jelas tatkala kita tinjau dalam pemahaman akidah kita, pemahaman keyakinan kita, ini termasuk dari bahagian tatayyur bil asma, yaitu mengaku sial dengan nama. Nama jelas tidak ada nama itu membawa sial dalam agama kita. Tak bisa nama memberikan manfaat, tak bisa pula memberikan mudarat, karena manfaat dan mudarat itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila keyakinan masyarakat kita merubah nama seorang disebabkan karena dengan nama itu dia sering sakit, karena faktor keyakinan, faktor akidah bahwa nama inilah tidak benar, disebabkan nama inilah dia sakit, maka jelas hal seperti ini, penggantian nama disebabkan cara seperti ini tidaklah dibenarkan dalam agama kita. Lalu kalau ada orang bertanya, bolehkah seorang mengganti namanya? Apakah pernah terjadi zaman Rasulullah SAW, para sahabat atau sahabiyah diganti namanya oleh Rasulullah SAW? Ternyata ada sahabat, ya, sahabiyah yang diganti namanya. Ada yang namanya Barrah, ya, namanya Barrah. Artinya adalah wanita yang paling baik, ya. Diganti namanya, nama Barrah ini. Namanya diganti dengan Zainab. Kenapa? Nama Barrah ini nama yang menyucikan diri, yang paling baik, namanya paling baik, orang yang paling baik, wanita paling baik, berarti mensucikan diri. Padahal tak ada jaminan bagi kita menjadi orang yang paling baik. Nah, bagaimana kalau sekiranya nanti dalam kenyataan, dalam praktek sehari-hari ternyata dia bukan yang paling baik, yang akhirnya diganti namanya dengan Zainab, ya. Ini penggantian itu disebabkan karena nama melanggar syariat. Akhirnya dinamakan Zainab. Anna Zainab kana ismaha Barrah. Adalah Zainab namanya dulu Barrah. Lalu ketika itu dikatakan tuzakki nafsaha, bahwa itu membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Fasammaha Rasulullah SAW, maka Rasulullah menamakannya ketika sudah masuk Islam dengan nama Zainab. Ketika masa Islam dinamakan dengan Zainab. Kemudian ada lagi penggantian nama pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ya, disebabkan karena maknanya jelek, kandungannya jelek, maknanya. Jadi kalau nama-nama itu nama jelek, boleh diganti, ya. Contohnya namanya murun. Apa artinya murun? Pahit. Pahit kan tidak menyenangkan. Diganti dengan hulun, manis, ya. Hamid, ya, masam, ya, diganti dengan namanya yang manis yang menyejukkan. Nah, ini boleh. Jadi penggantian nama pernah jadi Rasulullah jika sekiranya namanya itu jelek, ya, atau mungkin nama-nama berhala, Lata, Uzza, ya. Ini jelas kalau seorang menamakan dengan nama-nama kesembahan orang-orang kafirin, maka ini jelas nama yang tidak boleh, ya. Dan nama-nama yang dimuliakan oleh orang kufar, ini menunjukkan tasabuhan dengan mereka. Abu Lahab umpamanya, nama-nama musuh Allah, ini nama jelek. Ini sebaiknya diganti nama-nama jelek seperti ini. Maka penggantian nama jelek boleh, ya.
kalau nama itu jelek, ya, tidak benar dalam kacamata syariat kita. Berarti memang penggantian nama itu boleh, akan tetapi apa sebab penggantian nama yang dibolehkan tadi? Jika sekiranya nama-nama seseorang tadi adalah pertama namanya nama yang sifatnya berlebihan, mensucikan diri. Contohnya akbar, akbar saja, maha besar. Atau akmal, maha sempurna, lebih sempurna. Maka nama-nama yang seperti ini jelas sebaiknya diganti. Kenapa? Nama-nama ini mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua ada digantinya nama seorang disebabkan karena nama-nama itu jelek. Namanya tidak benar. Kandung isi, kandung namanya tidak bagus. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya. Ya. Gimana? Pernah, ya, anak perempuan dari Umar pernah namanya dulu di masa jahiliyah Asiyah, wanita yang pembangkang. Lalu diganti dengan Jamilah, wanita yang bagus, yang indah, yang bagus. Nah, oleh karena itu berarti apa? Dalam hal ini, ya, penggantian nama dibolehkan jika sekiranya ada ketentuan. Pertama ada karena disebabkan namanya berlebihan, gulu dalam nama, membersihkan diri. Yang kedua karena namanya nama jelek. Termasuk nama jelek sini nama-nama berhala, nama-nama musuh-musuh Allah, ya. Namun mengganti nama disebabkan, ya, keyakinan yang batil, seperti keyakinan bahwa namanya ini berat, kalau ini namanya terus padahal namanya bagus, ya. Nah, karena nama itu, ya, diganti nama karena bahaya namanya tadi menyebabkan penyakit, ya, atau hal-hal yang lain. Kalau ini juga namanya tidak akan baik hidupnya. Penggantian seperti ini jelas tak ada dalam syariat kita dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena faktor nama, disebabkan dengan faktor nama, karena namanya ini dengan keyakinan nama inilah, ya, nama membawa malapetaka, maka diganti namanya. Kalau itu tujuan mengganti namanya, jelas tidak ada syariatnya. Jadi penggantian nama tadi telah kita nyatakan, jika sekiranya namanya ini tidak bagus dalam kacamata syariat, jika namanya itu berlebihan, jika nama-namanya nama-nama berhala atau meniru nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang menamakan nama-nama Allah. Ya, seperti Ghafur, harus ada Abdul Ghafur. Tidak boleh orang menamakan Rahman dirinya, harus Abdul Rahman. Tidak boleh orang menamakan Allah Abdullah. Kalau nama-nama itu meniru nama-nama Allah, maka ini tidak dibenarkan dalam kacamata syariat kita. Oleh karena itu, ya, mari kita luruskan keyakinan yang tidak benar ini, bahwa anak saya sakit, sering sakit, anak saya sering timpa musibah, sering kecelakaan, dengan lalu menghubungkan dengan namanya yang tidak cocok, maka hal seperti ini jelas tidak ada dalam syariat kita. Namun hanya tadi kita katakan penggantian nama dibolehkan jika nama itu nama-nama yang berlebihan, ya, gulu. Jika nama-nama jelek, nama berhala, nama-nama orang tokoh-tokoh kufar dan lainnya. Oleh karena itu, jauhilah mengganti nama disebabkan karena faktor, ya, penyakit yang dideritanya, ya, atau beban sehingga akhirnya berkeyakin namanya terlalu berat. Maka ini termasuk dalam bagian tatayur bil asma, yaitu ungkapan bernasib sial dengan nama-nama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menghimbau kepada kaum muslimin yang ada di negeri kita ini, Nusantara ini, dan dimanapun berada, beri nama-nama yang baik, nama yang soleh, dengan ada keyakinan-keyakinan. Jika sudah kita beri nama-nama yang baik, lalu sekiranya ada terjadi anak sering sakit, berarti ini adalah takdir Allah. Mohon kepada Allah kesembuhan, ya, karena adalah Dia Maha Penyembuh. Adapun kaitan nama dengan penyakit, nama yang terberat itu tidak ada dalam syariat kita. Ini merupakan keyakinan jahiliyah yang sudah berkembang di negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Kata Orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, adapun nama yang diharamkan untuk diberikan kepada anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah.
Para ulama telah sepakat tentang keharamannya. Dari Hani' bin Yazid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar mereka memanggil salah seorang di antara mereka dengan nama Abdul Hajar, yaitu hamba batu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah namamu?" Laki-laki itu menjawab, "Abdul Hajar." Beliau bersabda, "Gantilah namamu dengan Abdullah, hamba Allah." Dari sini muncul kekeliruan dalam menisbatkan penghambaan terhadap nama-nama yang dianggap sebagai nama Allah, padahal bukan nama Allah, seperti Abdul Mu'izz, Abdul Satar, Abdul Ma'bud, dan yang lainnya. Yang kedua, nama-nama Allah, seperti memberi nama dengan Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Aziz, Ar-Rahim, dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah engkau mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?" Al-Quran Surah Maryam ayat 65. Yaitu tidak seorang pun yang berhak menyandang nama yang serupa dengan namanya, yaitu Ar-Rahman. Masih dalam riwayat Hani' bin Yazid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar ada di antara mereka yang berkunyah Abul Hakam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda, "Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, dan Dialah yang berhak menetapkan hukum. Apakah engkau berkunyah Abul Hakam?" Ia menjawab, "Tidak, namun kaumku bila berselisih pada suatu permasalahan, mereka mendatangiku. Kemudian aku menghukumi apa yang mereka perselisihkan itu, dan akhirnya mereka ridho dengan keputusanku itu." Beliau bersabda, "Betapa baik apa yang kamu lakukan itu." Beliau melanjutkan, "Apakah engkau memiliki anak?" Aku menjawab, "Ada 3 orang, Syurai, Abdullah, dan Muslim." Beliau bertanya, "Siapa yang paling besar atau tua di antara mereka?" Aku menjawab, "Syurai." Beliau bersabda, "Gantilah kunyahmu dengan Abu Syurai." Yang ketiga, nama Malikul Muluk, Sultanus Salatin, dan Syahin Syah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jal adalah Malikul Amlak, yaitu raja di raja." Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah terdapat tambahan, "Tidak ada raja selain Allah." Al-A'masyi berkata, hal yang semisal dengan itu adalah nama Syahan Syah. Hadis riwayat Abu Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Yang keempat, nama Sayyidun Nas, Sayyidul Kul, Situl Kul, dan yang sejenisnya. Hal yang sama diharamkan pula memberi nama dengan nama Sayyidul Waladi Adam untuk selain Rasulullah SAW. Yang kelima, nama berhala yang disembah selain Allah. Misalnya nama Latta, Uzza, Manat, Isaf, Nailah, Hubal, Buddha, Shiwa, dan yang lainnya. Yang keenam, nama orang-orang Arab yang merupakan ciri khas orang kafir. Misalnya nama Petrus, Pieter, Josjus, Jaus, Paulus, dan yang semisalnya. Menamakan seseorang dengan nama-nama ini merupakan perbuatan membebe atau tasyabuh terhadap orang kufar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh, nama-nama iblis, jin, dan syaitan. Misalnya ialah Khinzab, Ifrit, dan semisalnya. Sampailah kita di akhir acara pada episode kali ini. Semoga mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.